Oke, jadi kita lanjut ke materi berikutnya, itu sifat koligatif larutan. Nah, tipe soal apa saja sih yang sering keluar untuk sifat koligatif larutan? Nih, bagaimana caranya menentukan titik beku terbesar, titik didih terbesar, tekanan osmotik terbesar, atau tekanan uap jenuh larutan yang terbesar. Nah, di video sebelumnya itu rumus sudah semua dibahas, cuma tipe soalnya hanya ada beberapa saja. Di sini akan lebih rinci dibahas bagaimana caranya menghitung yang bagian tadi, yaitu yang bagian mana yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, kemudian bagaimana caranya membedakan kapan soal itu harus masuk ke rumus yang panjang, kapan soal itu harus masuk rumus yang pendek. Oke, jadi yang pertama, ada 3 soal seperti ini. Ingat, yang berbanding lurus dengan sifat koligatif larutan itu ada 2, yaitu yang pertama adalah titik didih larutan, kemudian yang kedua adalah tekanan osmotik. Jadi kalau zat larutnya banyak, maka mereka kedua itu bakalan lebih tinggi dia harganya. Berbeda hanya dengan titik beku dan tekanan uap jenuh larutan. Mereka berbanding terbalik dengan jumlah zat terlarutnya. Jadi ketika jumlah zat terlarutnya banyak, kedua sifat ini akan semakin kecil. Nah, jadi yang pertama kita bahas, kalian harus bisa dan tahu dulu caranya mengionisasikan. Sama halnya dengan konsep elektrolisis ya. Nah, misalnya NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti ada 2 ion di sana. Kita kaliin 2 ini. Hasilnya adalah 0,2. Ini SO4 jadi 1, kemudian Na-nya ada 2. Kita kaliin Na-nya 2, SO4 1, berarti totalnya ada 3. 0,6. Glukosa, jadi zat-zat non-elektrolit itu udah pasti tidak mengionisasi dia. Jadi kalian hanya cukup kalikan 1 saja. Nah, dari hasil perhitungan ini terlihat jelas, yang nantinya memiliki titik didih tertinggi dan tekanan osmotik tertinggi adalah Na2SO4. Sebaliknya, yang memiliki titik beku tertinggi dan tekanan uap larutan yang tertinggi itu adalah NaCl. Karena sekali lagi, yang berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut itu adalah titik didih larutan dan tekanan osmotik. Sedangkan yang berbanding terbalik dengan jumlah zat terlarut adalah titik beku dan tekanan uap jenuh larutan. Oke? Oke, jadi kita masuk ke model soal yang sering mengecoh kalian itu bagaimana tekniknya, kapan menggunakan rumus pendek terlebih dahulu, kapan menggunakan rumus panjang terlebih dahulu. Jadi kalau di soal yang sering akan mengecoh ini kata mendidih dan membeku. Mendidih itu sering kita lambangkan di les khususnya itu dengan TBL, titik didih larutan, TBP, titik beku pelarut. Jadi kalau seandainya air itu 100 derajat Celcius. Titik didih pelarut itu kalau air itu 100 derajat Celcius. Kemudian kalau delta TB ini kenaikan titik didih. Kalau delta TF itu penurunan titik beku. TFL ini adalah titik beku larutan. TFP itu titik beku pelarut jika air itu 0 derajat Celcius. Jadi sekali lagi, kenapa hanya 2 ini yang dipakai contoh? Karena 2 ini sering banget menjebak beberapa murid les ketika ada latihan soal, dia bingung kapan harus pakai rumus yang panjang dulu, kapan harus masuk ke rumus pendek. Jadi ketika kalian masuk ke rumus panjang terlebih dahulu, kalau ditanya TBL dan TFL-nya, jadi kalian harus masuk ke rumus panjang terlebih dahulu. Jadi kalau yang ditanya biasanya gram, MR, itu kalian harus masuk ke rumus pendek terlebih dahulu. Nah, jadi kita bahas contoh soal yang ada di slide sebelumnya, itu yang pertama ya. Jadi dikatakan bahwa dalam 600 gram air itu P-nya 600, kemudian GR-nya itu 27, mendidih, nah ini TBL
100,13. Kemudian KB-nya itu adalah 0,52. Jadi jelas di sini kelihatan yang tidak ada di soal adalah MR-nya. Berarti kalian harus hitung MR-nya terlebih dahulu. Karena ada kata mendidih, kalian harus masuk ke rumus yang pendek terlebih dahulu, yaitu mencari delta TB-nya. Jadi delta TB sama dengan TBL kurang TBP. 100,13 dikurang 100 itu hasilnya adalah 0,13. Oke, baru kalian masuk ke rumus yang panjang. Jadi rumus yang panjang itu maksudnya delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KB. Karena larutannya non elektrolit, kalian nggak usah isi I di soal, di caranya ya. Jadi 0,13 sama dengan 27 per X kali 1000 per 600 kali 0,52. Jadi ini kalian bisa coret. Yang di bawah ini naikin ke atas jadi kali. Kak tulis di samping. Jadinya oke, 0,13 kali X kali 6 sama dengan 27 kali 10 kali 0,52. Jadi X-nya sama dengan 27 kali 10 kali 0,52 per 6 kali 0,13. Nah, kalian tinggal sederhanakan saja perhitungan ini. Misalnya 27 coret sama 6 sama-sama bagi 3, hasilnya 9 nih 2. 10 coret sama 2 sisanya 5. Berarti 9 kali 5 kali 0,52 bagi 0,13. Logikanya 0,52 bagi 0,13 itu hasilnya mendekati 4 ya. Coret dah, misalnya 4 kalian pakai 9 kali 5 45 kali 4 itu hasilnya adalah 180. Jadi nggak akan jauh-jauh dari hasilnya 180. Nah, ini sekaligus membahas bagaimana teknik menghitung tanpa kalkulator ya. Jadi sekali lagi tanpa kalkulator. Jadi kalian biar terbiasa menghitung, kan nantinya bakalan ada ujian sekolah ataupun UTBK, kalian menghitung soal tersebut, soal yang ada di tes kalian itu tanpa kalkulator ya. Jadi sekali lagi ini model soal di slide yang pertama atau model soal yang pertama. Ntar kita bahas model soal yang kedua. Nanti hasil akhirnya ini MR-nya adalah 180. Oke. Oke ya, jadi kita masuk ke soal model terakhir yang biasanya sering menjebak. Di sini ada kata membeku. Membeku itu berarti TFL ya. Min 0,372 derajat Celcius. Jadi kalian harus cari dulu delta TF-nya. TFP min TFL. 0 min 0,372. Ini hasilnya 0,372 derajat Celcius. Oke ya. Jadi TFL itu kata lainnya titik beku larutan atau membeku pada suhu sekian, itu TFL dia. Jadi cari dulu delta TF-nya, jadi masuk ke rumus yang pendek. Setelah kalian ketemu delta TF-nya, baru masuk ke rumus yang panjang. Delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KF. Nah, kita runtut dulu, 0,372. MR-nya diketahui 60. 1000 per massa pelarutnya katanya 400 ml air. Berarti kita masuk 400, KF-nya 1,86. Kalian coret ini, hasilnya 2,5. Kemudian gramnya yang tidak diketahui, berarti kita massa pelarutnya nggak diketahui, kita anggap X. Jadinya
ini naik ke atas jadi kali 0,372 kali 60 sama dengan X dikali 2,5 kali 1,86. Bawa ke sini, jadinya X sama dengan 0,372 kali 60 per 2,5 kali 1,86. Oke ya, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Nah, dari tipe soal ini, kalian sudah bisa menebak gimana teknik atau cara yang tepat digunakan untuk menyederhanakan angka-angka seperti ini biar kalian ketemu jawabannya tanpa menggunakan kalkulator. Dan kalian bisa lihat di objektifnya itu ada 2,4, 3,6, 4,8, 6, dan 7,2. Itu jelas terlihat angka di depannya itu berbeda 1 poin masing-masing. Jadi harusnya dengan teknik penyederhanaan yang tadi Kak jelasin di video pembahasan ketika kita membahas titik didih, harusnya kalian bisa paham bagaimana cara menyederhanakan perhitungan ini.